Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari ini. Mari kita menyambut dengan mengisi atau melandasi dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada pada hari ini lagi oleh karena anugerah-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 dan 5. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini, mari kita semakin giat atau semangat bermisi. Bapak Ibu, dalam kekristenan, misi artinya tugas pengutusan atau kesaksian, marturia, tentang kasih dan kebaikan Allah, yakni tentang anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus kepada segala suku bangsa, kaum dan bahasa secara holistik global. Sementara istilah misionaris adalah seorang utusan yang dipanggil Allah melalui misi holistik global tersebut. Namun menarik untuk diperhatikan dan disadari bahwa ketika gereja terlibat dalam misi Allah atau bermisi, maka yang harus dia sadari ada 3, yakni bahwa bermisi itu siap berjalan di ruang sunyi dan gelap. Yang kedua, bermisi itu siap berinvestasi rugi. Dan yang ketiga, bermisi itu modalnya ketaatan dan kepekaan. Yang pertama, mengapa bermisi itu harus siap berjalan di ruang sunyi, sepi, dan gelap? Karena umumnya pelayanan atau pekerjaan misi tidak disenangi dan tidak digemari oleh siapapun. Mengapa? Karena iblis tidak suka dan tidak mau ada jiwa-jiwa yang bertobat, mengikut Yesus dan diselamatkan. Iblis tidak mau amanat agung dalam Matius 28, 19-20 itu tergenapi. Itu sebabnya iblis menaruh di hati setiap orang keengganan, kebosanan, kecurigaan, dan kemalasan untuk terlibat mendukung pelayanan misi. Apalagi doa misi. Karena itu misi seringkali menjadi anak tiri. Banyak yang hanya antusias, berkobar-kobar memberikan berbagai jargon hebat untuk pelayanan misi, tetapi pada kenyataannya mereka sendiri tidak mau terlibat ogah-ogahan dalam mendukung misi. Yang kedua, mengapa bermisi itu harus siap berinvestasi rugi? Bahwa bermisi itu bukan hanya tidak menyenangkan, tetapi dipandang sebagai pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang mubasir, yang tidak ada untung dan tidak menguntungkan, non-profit and non-benefit. Ironisnya sampai bisa overthinking dan negative thinking. Katanya, mengapa harus buang-buang anggaran besar-besaran untuk sesuatu yang belum tentu berhasil? Mengapa juga harus ke luar negeri? Mengapa tidak di dalam negeri saja? Bahkan karena mau berlindung dari keengganan mereka untuk bermisi, kalimat yang selalu dilontarkan adalah, kalau Tuhan sudah memilih orang untuk diselamatkan, mengapa harus kamu capek-capek ke segala suku bangsa? Ingat, tanpa perananmu Tuhan juga dapat menyelamatkan mereka. Karena itu ada banyak anggaran tersimpan dalam kas gereja bermiliar-miliar, tetapi sayang, uang Tuhan itu tidak dimanfaatkan dengan benar, dengan tepat, dan jelas. Dan yang ketiga, mengapa bermisi itu modalnya hanya ketaatan dan kepekaan? Karena selalu dalam pergerakan misi, perubahan penjangkauan bisa saja muncul tiba-tiba dalam sekejap dan sekelebat pandangan. Pimpinan Tuhan kadang-kala mengagetkan, mengejutkan, bahwa Allah seringkali tidak menjelaskan rencana detailnya secara gamblang di awal perjalanan. Dia tidak menerangkan kapan, di mana, dan bagaimana rencana misinya akan dilaksanakan. Seseorang bisa saja diutus ke suatu tempat yang janggal dan misteri. Inilah yang dialami oleh Filipus. Kejanggalan yang nyata dialami Filipus meninggalkan sebuah pelayanan yang sangat sukses. Filipus memberitakan Injil di kota Samaria. Lawatan Allah terjadi secara luar biasa di dalam dan olehnya. Banyak mujizat terjadi. Pasal 8 ayat 7. Banyak penduduk Samaria yang menerima Injil dengan segenap hati dan bersukaria karena Injil. Ayat 6 dan 8. Apalagi yang kurang dari pelayanan Filipus. Ternyata di tengah keberhasilan pelayanan Filipus, Allah memberikan panggilan kejanggalan yang baru kepadanya. Allah tidak memanggil Filipus ke suatu kota. Dia justru diutus ke suatu jalan. Jalan ini disebut jalan yang sunyi, diterjemahkan padang gurun. Jadi bukan hanya sunyi tetapi sangat gersang. Namun di tempat inilah Filipus bertemu dengan sida-sida Ethiopia dan dengan kuasa Roh Kudus membantu menafsirkan teks yang sedang dibaca oleh sida-sida ini. Di dalam pasal 8 ayat 34, dan Filipus memberitakan Injil Yesus Kristus kepadanya. Kemudian sida-sida Ethiopia pun itu bertobat,
percaya dan memberi dirinya dibaptis. Nah, Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini ada dua pesan penting bagi gereja sebagai pengutus pendukung dan bagi seorang yang diutus atau utusan atau misionari. Yang pertama bagi gereja, ingat Tuhan menghadirkan gerejanya untuk melanjutkan dan menuntaskan amanat agungnya. Kata Yesus, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 1. Maka misi bagi gereja adalah keharusan mutlak. Kata Paulus dalam 1 Korintus 9:16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu misi adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Gereja ada karena misi, maka gereja ada juga untuk misi. Ingat, orang Batak bisa percaya Yesus karena ada misionaris Jerman bernama Ludwig Ingwer Nommensen. Orang Maluku juga ada Joseph Kam, misionaris Belanda. Orang Papua ada namanya Charles Wilhelm Otto dan dari Belanda dan Johann Gottlob Geisler dari Jerman. Orang Manado juga ada nama Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz dan sebagainya. Maka kalau saat ini para misionaris Indonesia dipanggil untuk memberitakan Injil ke luar negeri, apa salahnya? Mengapa harus protes dan menentangnya? Bukankah ini sebuah kehormatan dan hak istimewa bagi gereja Indonesia untuk berbagian memberkati bangsa-bangsa lain sebagai penggenapan firman Tuhan juga? Bukankah kita adalah orang yang berhutang Injil kepada para misionaris yang ada pada waktu itu berasal dari luar negeri juga? Maka gereja yang tidak bermisi, gereja itu sesungguhnya adalah gereja yang sakit dan juga bisa mati meski fisik gedungnya seolah hidup, kokoh dan megah. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan dengan gereja-gereja di Eropa sekarang ini. Sekarang hanya tinggal nama dan tinggal menara. Yang kedua, bagi utusannya atau para misionaris, ingat, Tuhan tidak pernah salah memanggil dan menempatkan orang di suatu ladang misi. Meski panggilannya sering janggal, panggilannya mungkin unik dan aneh bahkan misteri. Namun yang paling dibutuhkan adalah ketundukan, ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Tetapi tidak hanya ketundukan, melainkan kepekaan kepada pimpinan Roh Kudus. Mari kita semakin giat dan bersemangat bermisi. Roma 10:15 berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami kembali dimotivasi dan diajarkan untuk terus bersemangat untuk bermisi. Karena memang inilah sesungguhnya hati-Mu. Biarlah kiranya kami terus berkobar-kobar sampai akhir hidup kami. Untuk bagaimana menuntaskan amanat agung-Mu di tengah-tengah waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.